Great. Tema pada hari ini adalah menarik ya. Characteristic of end times humans that are really reported. Ciri manusia akhir zaman yang jarang diberitakan. Worship mass and original faces of the end times. Topeng ibadah dan wajah asli akhir zaman. Ya, ini dia ya ciri-cirinya manusia akhir zaman ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengganggang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Nah, itulah pria-pria atau manusia akhir zaman ya. Akar masalahnya ada di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab tidak pernah berkata bahwa akhir zaman dipenuhi oleh orang jahat di luar gereja. Enggak. Yang firman katakan justru lebih mengerikan. Orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi ternyata hatinya busuk. Ibadah jalan, ayat lancar, pelayanannya aktif, tapi kuasanya kosong. Rasul Paulus tidak sedang menulis nubuatan horor ya, ia sedang membuka daftar karakter manusia akhir zaman. Dan hari ini daftar itu tidak lagi jauh, ia ada di sekitar kita loh ya. Hati-hati ya. 1, apa itu? Mencintai diri sendiri, akar dari segalanya. Paulus memulai dengan kalimat yang kelihatannya sederhana. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini bukan sekedar percaya diri loh ya. Ini ego yang dituhankan. Dan disinilah kita mulai melihat irisan yang tajam dengan sifat narsistik. Apa itu? Cinta diri berlebihan, haus pujian, tidak tahan kritik, selalu merasa paling benar. Ini bukan sekedar masalah karakter. Ini masalah penyembahan yang salah. 2, secara lahiriah, rohani, batinnya manipulatif. Firman berkata secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi memungkiri kekuatannya. Ini kalimat paling pedas di seluruh perikop ini ya. Artinya apa? Bisa berkhotbah tapi tidak mau bertobat. Bisa mengajar tapi tidak mau diajar. Bisa mendoakan tapi hatinya penuh iri hati. Bisa melayani tapi haus dikagumi. Inilah titik-titik di mana sifat NPD sangat cocok ya. Apa itu NPD? Narcissistic Personality Disorder ya. Inilah NPD sangat cocok dengan manusia akhir zaman. Mari kita lihat cirinya secara jujur ya. 3. Jadi ciri-ciri orang NPD, saya ulang lagi ya, NPD apa itu? Narcissistic Personality Disorder. Itu yang selaras dengan 2 Timotius 3. Tanpa menyebut nama, tanpa menuduh individu ya. Kita bicara pola rohani yang firman Tuhan sendiri bongkar. 1, tidak punya empati, tidak tahu mengasihi, pandai bersilat lidah, pemfitnah, pembual, manipulatif, suka mengkhianat, suka debat, tidak mau ditegur, tidak mau berdamai, playing victim, lari dari tanggung jawab, haus pujian, berlagak tahu, sombong, mengontrol dan adu domba, garang, tidak suka yang baik,
Dan yang paling berbahaya apa? Tidak punya rasa bersalah, tapi merasa paling rohani. Ini bukan sekedar gangguan kepribadian. Ini roh akhir zaman yang menyusup ke mimbar gereja. Dan ini bukan tidak mungkin ada juga pada orang yang berstatus orang percaya. Orang yang aktif di gereja, aktif pelayanan. Mari jujur, Paulus tidak sedang berbicara tentang dunia luar. Ia berbicara tentang orang yang aktif secara religius. Ada orang pelayanan dijadikan panggung. Jemaat dijadikan alat. Tuhan dijadikan alasan. Uang dan popularitas dijadikan tujuan. Inilah mengapa Paulus menutup dengan kalimat keras. Jauhilah mereka ini. Bukan dibahas, bukan dinormalisasi, dijauhi. Ya, 2 Timotius 3 ya. 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalimat jauhilah mereka itu adalah perintah langsung dari Rasul Paulus. Bukan saran, bukan imbauan, bukan ajakan untuk berdiskusi. Jadi maknanya apa? Jauhilah. Kata yang dipakai Paulus dalam bahasa Yunani adalah apotrepo, yang artinya apa? Berpaling menjauh, menghindar secara aktif, memutus kedekatan, tidak memberi ruang pengaruh, bukan sekedar jaga jarak emosional, tapi tetap dekat sambil berharap berubah. Bukan itu ya, bukan itu. Jangan sampai kita punya pikiran tetap dekat sama dia sambil berharap berubah. Enggak, tidak berubah dia. Tapi putuskan pengaruhnya. Jadi mengapa Paulus memerintahkan dijauhi? Karena orang-orang ini sangat berbahaya secara rohani. Sebab mereka kelihatannya rohani, bukan ateis, bukan penyembah berhala. Dia orang-orang ibadah, mereka menolak kuasa Allah. Bukan bentuknya, ibadah ada, ayat-ayat ada, jabatan ada, pertobatan yang tidak ada. Mereka menular, bukan netral. Paulus tahu karakter seperti ini menular ke jemaatnya, merusak iman yang lemah, menghancurkan komunitas dari dalam. Lalu mengapa bukan dibahas atau dinormalisasi? Karena Alkitab tidak pernah menyuruh kita berdebat dengan karakter yang rusak tapi menolak ditegur. Teman-teman, Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa yang bersahabat dengan orang bebal menjadi malang. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, semua orang tahu itu ya, ayat itu. 1 Korintus 15 ayat 33. Roma 16 ayat 17 berkata, jauhlah mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan. Polanya sama, hindarilah pengaruhnya. Satu, akar tunggal ya, cinta uang dan semua ini Paulus ringkas dalam satu ayat kunci, 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang bukan cuma soal nominal, ini soal kontrol, gengsi, pengaruh, posisi, dan sanjungan. Saat uang dan egonya bertemu, lahirlah pelayanan tanpa salib. Ini selaras dengan Kristus Yesus ya, tidak haus pujian, tidak manipulatif, tidak membela diri, tidak mengontrol, tidak playing victim. Ia merendahkan diri, taat dan memikul salib. Maka pertanyaannya bukan apakah Anda aktif di gereja, tapi apakah hidup Anda masih memancarkan kuasa Kristus atau hanya topeng rohani. Teman-teman, jadi akhir zaman bukan ditandai oleh kurangnya ibadah, tapi oleh ibadah tanpa pertobatan. Bukan oleh kurangnya penginjil, tapi oleh penginjil yang mencintai dirinya sendiri
lebih daripada Kristus. Dan firman berkata dengan sangat jelas, jauhilah mereka itu dan jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Jadi pesan moralnya, akhir zaman bukan ditandai oleh dunia yang semakin jahat, tapi oleh orang-orang rohani yang semakin sulit ditegur. Jadi NPD, ya, narcissistic personality disorder, bukan sekedar masalah psikologis, tapi gejala rohani ketika manusia mencintai diri sendiri lebih dari Tuhan. Firman Tuhan tidak memanggil kita untuk terlihat rohani, tidak terdengar saleh atau punya jabatan pelayanan, tapi untuk hidup di bawah kuasa salib Kristus. Ketika ego dipelihara, ketika cinta uang dibiarkan, ketika pujian lebih penting dari kebenaran, maka ibadah tinggal bentuk, kuasa sudah mati. Jadi closing statementnya teman-teman, akhir zaman tidak membutuhkan lebih banyak pengkhotbah. Akhir zaman membutuhkan lebih banyak orang yang mau disalibkan egonya. Jangan bangga karena pelayanan, jangan merasa aman karena jabatan rohani. Karena Paulus berkata dengan sangat jelas, mereka beribadah tapi menyangkal kuasanya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda melayani Tuhan, tapi jangan-jangan tanpa Anda sadari, hidup Anda sudah menjauh dari Tuhan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur ya, dan renungkan jawaban Anda. Satu, apakah Anda lebih tersinggung ketika dikritik atau lebih takut jika Tuhan diam terhadap hidup Anda? Dua, jika semua jabatan, panggung, dan pujian diambil, apakah iman Anda masih berdiri atau ikut runtuh? Ya, teman-teman. Ya, tolong dijawab dengan jujur dan renungkan masing-masing ya. Alright, pride make us religious, but humility makes us Christ-like. Kesombongan membuat kita kelihatan rohani, tapi kerendahan hati membuat kita serupa Kristus. The most dangerous lie is serving God while worshiping self. Kebohongan paling berbahaya adalah melayani Tuhan sambil menyembah diri sendiri. Itu ya, tolong diingat-ingat hal mengenai NPD ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, lidiki hati kami, hancurkan kesombongan yang tersembunyi di balik pelayanan. Cabut cinta uang, haus pujian dan ego yang menipu. Bentuk kami menjadi murid yang taat, rendah hati dan hidup dalam kuasa salib Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Jika konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang bertobat. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.